Assalamualaikum. Kan? Makan. Assalamualaikum. Yang masuk dapat rezeki ya. Bismillah ya, hari Jumat ya. Yang masuk oleh rezeki, bismillah. Ini Jumat ya. Aku pas makan yang masuk itu rezeki Jumat namanya. Alhamdulillah. Jadi satu. Ayo Titin, barakallah, Jumat berkah. Bagi-bagi rezeki makan aja Titin. Semoga barokah ya. Alhamdulillah. Linda, bagi rezeki makan Lin. Jumat berkah ya. Bismillah. Yang masuk alhamdulillah ya. Bismillah ya. Dalam waktu 24 jam dari sekarang. Pas azan loh nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang masuk ya. Bismillah ya. Atau tidak ya. Mau Jumatannya. Monggo Ji, bismillah ya. Matur suwun. Alhamdulillah. Rezeki ndak kemana-mana. Ntar.
Sambil makan ya. Share. Kabarnya apa cuy? Makan ayam. Apa? Ayam Manado. Jadi lupa gua. Aku makan siang tempe. Rica-rica, ya Allah, ya Allah. Rica-rica, geng. Ayam rica-rica. Enak tempe goreng. Tapi di goreng pakai tepung kering-kering. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumat barokah. Yang masuk Jumat barokah ya. Pas mami makan ya. Apa ya ini? Ayam apa? Rica-rica. Bismillah ya. Yang masuk itu silih ganti sayang. Nggak apa-apa. Kalau yang masuk itu silih ganti, berarti rezeki itu berasal dari mana-mana aja. Nah, itu yang betul. Itu yang betul. Rezeki tidak selamanya menetap. Rezeki tidak selamanya berada di posisi itu dengan nominal yang sama, dengan orang yang sama. Enggak. Rezeki datang silih berganti sayang.
dari orang yang berbeda. Berarti rezeki datang dari Tuhan yang memberikan kepada manusia dengan jalan yang berbeda. Itu Mami gak ada masalah. Yang masuk itu enggak banyak, enggak sampai ribuan, ratusan, enggak majalah aku. Kenapa? Karena sesuatu yang tampak sedikit itu yang rezekinya yang banyak. Nah, itu berguna juga di di kehidupan. Contoh, misalkan dapat rezekinya cuma sekian, ya kan? Kok nggak banyak sekian, tapi marem. Misalkan dapatnya 500.000, ya kan? Terus yang di sana tiba-tiba saudara atau teman atau tetangga keluarga dapat rezekinya itu sampai jutaan gitu loh, jutaan, ya kan? Nah, kadang-kadang hati manusia kan mikirnya gini, ih, kok dapat cuma segini, yang di sono kok kayaknya baru beli motor atau beli mobil, misalnya gitu ya kan. Anda salah. Duitnya sekejap. Duit yang 500 itu marem. Arti kata marem itu adalah hari ini dicairkan oleh Allah, kira-kira 3 hari berikutnya atau bisa hitungan waktu cair lagi 500 lagi, nanti cair lagi. Nah itu namanya rezeki marem. Itulah yang Mami bilang, rezekinya tidak akan habis ketika dompet kalian sudah mulai tinggal berapa lembar, atau sudah benar-benar sudah tinggal dikit, itu kembali lagi. Nah, itulah rezeki marem namanya. Saya cuci tangan ya, nggak tahu itu pesannya itu. Ntar ya, ambil minum ya. Tuh hari ini kok susah kali ngupload. Jadi begitu, geng. Ntar saya tak ambil sih. Ada yang jatuh sayang ya. Ini barang jualannya Mami ya, sebentar. Ada yang jatuh karena angin. Ketinggalan Mami. Enggak, Mami baru makan sayang. Sebentar, tak ambil. Ada yang jatuh kena ini loh. Nah, tuh, ada yang jatuh kena angin ya. Tuh, di bawah situ. Tak jupuk sebentar ya. Tak ambilin Dalam kita oke, ini rezeki kalian ya. Nih, ini beneran jatuh kena angin ya. Ini lihat anginnya. Nih. Tadi sebelum makan jatuh. Mami biarin aja. Pesannya apa ini? Kita coba story ya pesannya ya. Bismillah ya.
Sekarang mami rezeki-rezekian, bisa ngelihat mami, bisa nonton mami ya. Tuh. Lebih baik seperti itu. Oke, kita mulai. Pesan yang dibawa oleh angin. Pesan yang dibawa oleh semesta ya, pesan yang jatuh sendiri, pesan yang betul-betul bukan rekayasa, bukan mami ya. Waalaikumsalam. Panggil Mami Dona sayang ya. Ya, kita tidak tahu pesannya apa. Tapi di sini yang jatuh adalah Kipas Kehidupan ya, buku Kipas Kehidupan dan buku Komitmen Tradisional ini ya. Kita mulai, Mami bukan meramal, bercerita tentang pesan yang masuk ya. Buat kalian yang masuk, alhamdulillah rezekian ya yang bisa masuk ya. Karena nggak semudah itu yang bisa masuk ya. Oke. Bismillah. Pesannya adalah dikatakan di sini bahwa akan ada sebuah pembuktian. Pembuktian dari sebuah pengkhianatan, pembuktian dari sebuah kejadian, pembuktian di mana ya adanya sebuah perkara yang namanya hitam dan putih, black or white, itu harus bisa distabilkan. Harus bisa distabilkan. Ya. Yang namanya hitam dan putih itu harus stabil seperti yin and yang, stabil, tetapi terkadang manusia tidak pernah mau stabil. Maka akar permasalahan dari manusia-manusia yang terlihat ada yang bersedih. Coba dilihat betul-betul. Aku baru melihatnya. Bisa kelihatan gak sih? Tuh. Kalau yang lihat, bilang lihat. Kelihatan gak sih? Ada yang bergerak. Wow. Hilang. Tuh. Putih kali. Hilang, geng. Tuh. Kalau stabil, maka yang namanya perjalanan itu akan putih. Tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin ada asap, bayangan dan segala macam. Bersih sayang. Ketika manusia menyeimbangkan antara hitam dan putih, orang itu baik, orang itu jahat, ya sama. Harus 50-50 gitu loh. Misalkan kita punya energi sedikit jahat, nggak apa-apa, tapi kita ada baik juga gitu loh, balance. Nah, inilah tuh hadir tuh. Nah, jangan sampai kita mengaca dan kita tidak paham dengan diri kita sendiri ini. Tuh. Kelihatan nggak sih? Banyak manusia yang tidak tahu mana hitam mana putih, tapi masih saja melakukan sebuah pengkhianatan berkali-kali, melakukan kesalahan berkali-kali, menjolimi berkali-kali, tega berkali-kali. Itu berkabut ya, seperti di dalam kaca ya. Tapi kalau dianya bersih, keseimbangannya itu bagus gitu loh. Paham ya? Tuh. Nah, kelihatan awan kan? Lihat awan enggak sih? Fokus ya. Fokus. Coba fokus betul-betul. Tuh. Kalian bisa ngeliat asapnya awan itu loh. Tuh. Tuh. Kelihatan ya?
Kalau ini awan aja sayang, bayangannya nggak ada. Bahkan condong udah kayak matahari, sinarnya tuh terang banget gitu loh. Ini kan silau. Aku yang silau. Oke. Harus bisa membalanskan ya. Tapi ada beberapa manusia yang hidupnya itu dibayang-bayangi rasa bersalah, dibayang-bayangi rasa dosa, dibayang-bayangi sebuah perbuatan yang zolim, semua dibayang-bayang gitu loh. Ada beberapa manusia yang hidupnya udah bersih. Paham ya? Ya, antara hitam dan putih ya. Ya. Rezekian loh yang masuk ini. Kadang-kadang bilang mami live kok notifnya tidak ada, mami kapan live-nya? Ya mana aku tahu, aku semuanya sama, bikin prosesnya sama kayak orang-orang live di TikTok itulah. Tapi kalau tidak ada muncul ya walau alam, I don't know gitu loh. Dan dikatakan di sini beberapa manusia itu jatuh, menyesal, jatuh sejatuh-jatuhnya. Beberapa manusia menyesal. Kenapa menyesal? Ya manusia ini bingung untuk bagaimana caranya namanya jalan kemana. Ini ada rumah ya. Mencari perlindungan aja nggak ngerti, mau lewat sini jalannya berubah-ubah nih, lihat berubah-ubah kan. Tuh. Beberapa orang manusia menyesal apa yang dijalani itu ternyata tinggal puing-puing, pecahan-pecahan saja gitu loh. Akhirnya manusia ini kebingungan apa yang mau diambil dari pecahan-pecahan perjalanan. Nggak bisa, mau bagaimana. Terlalu banyak yang dibuang, yaitu apa? Yang namanya cinta ini banyak betul dibuang. Tapi sementara beberapa orang manusia, dia membuang semua cinta yang pernah ada di dalam hidup, tapi dia tetap menyisakan dua untuk yang pantas menerimanya. Yang sudah dibuang, ya sudahlah. Paham ya? Betul-betul penyesalan manusia ini tanpa batas. Ya, rata-rata menyesal, bukan tidak menyesal. Yang ditinggalkan menyesal, yang pergi juga nyesal. Nah itu loh, sama-sama nyesal geng. Tapi dengan konsep yang berbeda gitu loh. Paham ya? Konsepnya berbeda. Dan proses dari sebuah perjalanan yang dikatakan di sini bahwa ego manusia itu sudah mulai tidak terlihat. Ego manusia itu sudah mulai down. Ego manusia itu ada beberapa yang masih saja tidak mampu. Yang namanya ego itu bermacam-macam ya kan. Tapi beberapa orang belum mampu menstabilkan ego yang sudah dirancang, ego yang dibuat. Jadi ego yang dibuat dan dirancang ini memang betul-betul tidak mampu dan tidak bisa untuk dibuang gitu loh. Tetap saja ya, tetap saja apa yang dijalankan beberapa manusia tidak mau melepas egonya. Beberapa manusia masih saja gitu loh. Sampai elek, sampai tuwir, sampai tetap aja dia dengan egonya, dengan menikmati egonya. Tapi beberapa manusia mempertahankan sebuah ego tetapi untuk memperjuangkan diri. Ada beberapa manusia mempertahankan ego hanya karena sebuah obsesi. Ya,
memperjuangkan ego untuk sebuah pertahanan diri dan mempertahankan ego untuk sebuah obsesi. Paham ya? Dan beberapa manusia sekarang ini kondisi sudah mulai ada keberanian, walaupun masih saja dibebani beberapa pikiran gitu loh. Ada beberapa manusia dengan keberanian yang sangat-sangat hebat, tetapi tidak difikirkan dampaknya gitu loh. Ada beberapa manusia yang seolah-olah beraninya itu udah seperti singa. Ini gue baca buku ya, bukan meramal ya. Nih, seperti singa, tapi kebalik, gayanya seperti singa, tapi pengecut. Gaya seperti singa tapi pengecut alias pecundang. Kasian kali kan, pecundang geng. Ada beberapa manusia yang tadinya tidak mempunyai keberanian, tapi manusia ini berusaha dengan niat yang kuat, maka keberanian ini timbul. Bahkan beberapa orang bingung kenapa sampai bisa seberani itu. Padahal tidak tahu bagaimana bisa seberani itu. Tadinya tidak berani, tapi kok bisa seberani itu gitu loh sayang. Ya. Dan beberapa orang manusia sudah tidak punya hati. Jendela hati itu ditutup. Ini jendela ya. Tidak punya hati. Jendela hati itu ditutup. Semua ditutup. Saking teganya ya. Alhamdulillah, gelegean gua. Rasa rica-rica. Jendela hatinya ditutup. Dengan harapan apa? Manusia ini mendapatkan ketenangan. Tapi beberapa manusia ketika jendela hati dan kehidupannya ditutup, manusia ini merasa bahwa hidupnya lebih tenang. Paham ya? Lebih tenang. Ketika jendela hati itu ditutup, beberapa orang merasa bahwa ya, terlepas dari beban. Adanya sebuah keberuntungan. Pilihan yang tepat. Tapi beberapa orang manusia menutup jendela kehidupan, menutup hatinya ketika dia merasa hidupnya nyaman. Taruh, gue betulin. Paham ya? Dan beberapa manusia ingin hidupnya itu sukses. Beberapa manusia ingin hidupnya itu betul-betul tanpa tanggungan. Beberapa manusia mengendingkan pertanggungjawaban agar bisa mensukseskan kondisinya. Tapi beberapa manusia mengambil
kunci keberhasilan kehidupan dengan cara terendingkan kondisinya, yaitu hubungan ini terendingkan, sehingga suka tidak suka harus menerima kuncinya. Jadi masing-masing ini menerima kunci, sayang. Nih, masing-masing menerima kunci kesuksesan. Ada kunci yang emas, ada kunci yang silver. Sama-sama ingin mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, dalam artian kebahagiaan, kunci kesuksesan ya. Namun beberapa manusia diendingkan, diendingkan, dijatuhkan ya. Diendingkan dan dijatuhkan. Tapi keberhasilan yang dia dapat yaitu apa? Kalau dibalik, kunci emasnya tuh paling atas. Ya. Tuh. Paling atas, sayang. Dalam artian, sesusah-susahnya manusia, sesulit-sulitnya manusia, ya. Mendapatkan yang namanya jalan keluar ketika terendingkan. Tetapi manusia yang mengendingkan juga mendapatkan kunci kesuksesan dengan semua problematik yang dia perbuat sendiri. Ini ibaratnya peta ya. Tuh. Ya harus bisa menikmatinya. Sama. Seimbang. Nih. Dalam artian kemenangan manusia. Manusia ini merasa hebat, merasa menang, merasa sukses, merasa puas. Apa yang dia ambil sudah membuat manusia ini betul-betul merasa bahwa sudah puas gitu loh. Dan beberapa orang tidak puas. Tapi kemenangan yang dicapai, ternyata Tuhan hanya memberikan apa? Manusia ini tidak bisa keluar, hanya bersabar di dalam sini aja. Orang ini dipagerin. Jatuh Jatuh, geng. Dengerin jatuh nggak? Astagfirullahaladzim, jauhnya. Jatuh nah, geng. Ditambahin. Ya. Dinyatakan bahwa kemenangan manusia ternyata di situ-situ aja gitu loh. Nih lihat ya. Kepuasan manusia ini cuma di situ-situ aja, puter situ aja gitu loh. Tapi kalian tidak puas dari sebuah kemenangan ini, tapi harus memang bersabar. Tidak mudah, itu betul. Dapatnya apa? Mimpi ya. Mimpi manusia. Ini bener, geng, tuh lihatnya tuh kayak gitu tuh. Anginnya kayak gitu tuh, loh. Jauh kali ya. Sudahlah, tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Lanjut, bismillah. On reverse. Ya. Rezeki.
Rezeki itu di tangan masing-masing, itu betul. Tapi manusia yang menghentikan rezeki, memutuskan hak, otomatis menghentikan rezeki dong. Haknya kan diputus nih. Dari sebuah perjalanan cinta, manusia ini memutuskan tali silaturahmi hanya untuk mendapatkan cinta yang lain, atau happy dengan yang lain, atau bahagia dengan yang lain. Tetapi tidak semudah itu. Karena apa? Hidup manusia ini otomatis duduk salah, mikir salah, ya. Ngapa-ngapain juga salah. Aduh, berat. Kenapa berat? Tap-tapnya ya, biar nggak nge-lag. Karena mempermainkan rezeki itu loh. Rezeki hak lah ya. Rezeki hak loh. Itu yang parah. Bayangin. Nih, ulang lagi. Dia duduk, kakinya aja dikasih beban, tangannya dikasih beban satu-satu, kepala dikasih beban. Bagaimana ceritanya? Dia nggak sanggup lah. Dan buku dari Komitmen Tradisional apa? Ya, beberapa manusia sudah tidak mau terikat. Beberapa manusia ini dalam artian bebas ya. Beberapa orang manusia ingin bebas. Beberapa manusia sudah tidak mau terikat. Terikat dengan apa? Sakit hati. Sudah cukup. Sakit hati sudah cukup. Tapi manusia yang bebas, kita balik ya. Sekarang hidupnya sakit hati. Hidupnya menderita. Dengan apa? Dengan yang dia pilih sendiri. Yang dia pilih sendiri. Manusia ini mau bebas, geng. Dengan harapan dia tidak sakit hati lagi, makanya membebaskan diri gitu loh. Ternyata kebebasan yang dijalani oleh manusia ini sakit hati lah. Sakit hati bertubi-tubi, nggak tahu kenapa. Karena apa? Kembali lagi manusia ini menciptakan sebuah cerita yang sama. Terhianati kembali. Itu loh. Makanya dia sakit hati. Kebebasan yang dia anggap ini bisa dia dapatkan nih, dari stuck hidup, ingin bebas, tapi sakit hati lah. Sementara kalian sudah tidak mau lagi terikat dengan yang namanya sakit hati gitu loh. Udah cukup. Kalian sudah lepas.
Kalian hanya tahu rasanya sakit hati itu dengan cara kalian ikat badan kalian. Kalian nggak mau lagi gitu loh berpikir. Tangan diikat biar kalian tidak terlalu berpikir, ya. Mata ditutup, kalian tidak mau lagi sudah memikirkan hal yang sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kalian sudah memagari apapun bentuknya. Berdiri walaupun tak kuat, tapi kalian berusaha. Dan kalian yakin, manusia ini yakin, rezeki itu pasti ada. Ini air nih. Lihat air ya. Nih. Rezeki itu ada di bawah kaki manusia ini. Coba. Tuh. Daripada makan hati. Gitu loh. Makan hati dengan siapa? Manusia-manusia jadul, sayang. Mana maulah kalian. Berpikir aja kalian gak sanggup. Berpikir aja gak mungkin gitu loh. Tapi kalau kita balik, orang-orang di masa lalu, orang-orang manusia jadul itu sakit hati. Karena apa? Kebebasannya ini ternyata bikin dia sakit hati yang bertubi-tubi. Karena apa? Dia bebas dari masa lalu. Dia membebaskan diri dari kondisi di masa lalu yang betul-betul membuat dia sangat-sangat tidak baik. Bahkan di kondisi masa lalu manusia ini bebas, ya, mengorbankan apapun hanya demi membuat sebuah komitmen cinta yang mendua, mentiga, mentimun, dan mentega ini. Ternyata kebebasan manusia ini dengan mengorbankan masa lalunya, akhirnya sakit hati gitu loh. Ini cerita di bukunya ya. Sakit hati. Karena apa? Jalannya kok sama gitu loh. Keputusan yang salah membuat manusia ini akhirnya hidupnya tanpa semangat. Apa yang mau diraih nggak ada. Tujuannya seperti apa nggak ada. Tapi kalian mempunyai keputusan yang tegas. Masa depan, kehidupan di tangan kalian sendiri. Ini. Tapi manusia yang mengambil keputusan yang salah, hidup. Bagaimana caranya mempertahankan? Hah? Raiso, geng. Balik. Kan gini tuh. Harusnya kan gini. Ini gini. Ini gini. Gini apa sih? Tuh. Paham ya? Paham? Ini kan? Nah. Simple loh. Keren ya. Kita coba dengan buku mimpi yang dikirim oleh angin, kasih semesta. Bismillah. Ini benar udah jatuh sendiri, benar. Kalau ada yang dengar, alhamdulillah ya. Yang dengar jatuh gedebuk tadi.
mimpi. Mimpi manusia itu seperti apa? Bisanya ya, Mami Live itu kayak ketutup gitu loh. Aduh, sadis. Oke, bismillah. Api on the reverse. Manusia ini awalnya kan berapi-api sayang. Wah, semangat 45. Hasratnya terbakar-bakar sampai saking kebakarannya, semua responsibility, tanggung jawab itu wah, powernya tuh onnya, wah, mantap. Tapi tidak ada guna sekarang. Bismillah. Tidak ada guna. Lihat baik-baik. Ini bukan berdua tapi bertiga. Manusia ini bermain hasrat. Ya, nih. Ini lihat 1, 2, 3. Ini yang nunggu yang sudah kebakaran ibaratnya sudah memberikan hasrat. Nih. Manusia ini berjalan dan ini seperti bulan. Inilah kesalahan manusia yang bermain segala macam bentuk yang tidak baik. Bahkan lihat di sini, nih. Betul-betul apa yang dijalani manusia ini, berkorbannya itu hanya demi menikmati kenikmatan tuh. Dan on the reverse fire, hasrat ini ternyata lihat nih, ini kalian ngelihat bener gak sih? Ini tangan dari sini ya, bukan tangan dari sini. Coba lihat. Apa gue salah lihat ya? Nih. Tuh. Tangan ini akhirnya manusia ini bertiga lagi gitu loh. Manusia ini bermain hasrat, ya kan? Bermain hasrat. Padahal sudah banyak. Nih. Perjalanannya gelap. Ternyata manusia ini juga sama saja. Dia dikhianati juga gitu loh. Yang satu dikhianati ada, ini seperti laki-laki ya. Nih, lihat ya. Dan ini juga dikhianati gitu loh. Beberapa. Nih, yang menunggu ini beberapa, sementara yang perempuan ini juga menunggu juga ada, gitu, paham ya? Makanya salah, hasratnya salah bermainnya. Oke, kita balik dan lihat, fokus, nih, inilah yang dimainin. Paham ya? Mengerti? Bahkan ada beberapa yang menghasilkan. Mungkin ada yang punya anak kali.
Hasratnya salah sayang. Sudah ndak punya hasrat lagi. Ditipu, dihianati lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah hidupnya. Dan ocean, lautan. Ya, beberapa manusia mengetahui tentang adanya fire, api ya. Api ini kalian tahu? Yaitu apa? Hati kalian itu naik turun kayak laut, ombak di laut itu loh. Tapi bersyukur masih ditolong. Tuh. Masih ditolong, geng. Tuh, bisa kelihatan gak sih? Kelihatan enggak? Yang lihat ngomong ya. Ditolong loh. Cahaya, iya itu cahayanya bergerak itu. Tuh. Masya Allah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Astagfirullahaladzim, bismillah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Masya Allah, lihat gak sih cahayanya? Nah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ditolong loh. Nggak ada rekayasa loh, ya Allah. Ditolong loh. Pengen nangis gue. Ya Allah. Tuh. Ditolong loh kita. Masya Allah. Tuh terangnya loh. Jangan takut loh, apapun loh dikasih sama semesta loh. Tuh. Masya Allah, subhanallah. Tuh. Tuh. Kita dikasih kekuatan loh sama semesta ini. Ya ampun. Indah dari rekayasa loh sayang. Ya ampun. Ih bersyukur ya Allah. Jumat barokah. Tuh pas jam 1 di sini. Tuh. Tuh mataharinya kelihatan tuh. Tuh alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah masih terang, astagfirullahaladzim. Masih bersinar tuh lihat. Gak usah takut sayang. Dibantu. Tuh, masih bersinar. Masih lah tuh. Silau. Allah ya Allah, Jumat barokah. Hari ini mami bikin VT. Entah karena volume HP-nya mami rada besar, jadi masih kesimpan. Dan ceritanya tentang rezeki, tentang berkah. Ya Allah. Subhanallah. Nih.
Jangan pernah takut. Apa yang dikasih power sama semesta? Harus percaya apa? Money, duit. Coba ya Allah. Harus yakin. Siapa yang kasih? Nih. Angel, malaikat yang ngasih. Makanya tadi ini jatuh. Buku ini jatuh. Sekarang Mami kan nggak ngapa-ngapain tuh. Tuh. Angin tuh dari situ tuh. Tapi anginnya tuh banter banget, bruk tadi. Tadi beberapa memang jatuh yang depan. Ya, Mami makan aja, Mami lanjut, makan terus ya kan. Habis itu kita story kan. Nanti bisa diulang, bismillah ya. Betul-betul ya. Jangan pernah takut. Berkah yang paling tinggi semesta kasih, rezeki. Lagi on the way. Kalau kayak gini nanti kalian sudah keenaan gitu loh. Kalau kayak gini ya, kalau kayak gini masih direncanakan, tulisannya money. Kalau gini sudah on the way. Nih. Tuh. Kalau ini namanya memberi. Ya. Ini diterima. Uang masuk. Ini uang keluar. Ini uang masuk. Tuh. Alhamdulillah ya Allah. Hai Vi. Makanya nggak banyak yang masuk. Ya iyalah, namanya rezeki itu kan dibagi ya, tergantung rezekinya yang masuk. Dan dikatakan hati-hati ya, hati-hati kalau ada yang telepon, yang menghubungi by telepon apapun bentuknya, hati-hati. Atau akan ada berita entah apa, ada sebuah berita, mungkin saja berita tentang keuangan, apapun bentuknya. Yang jelas jangan terlalu overthinking ya. Harus berkomunikasilah yang pinter. Dan anak yang belum punya anak, bismillah ya. Namun yang punya anak, tolong jangan sampai lupa. Lupa apa? Lupa ngurus. Atau jangan kayak anak kecil ya. Itu maksudnya. Dan banyak sekali orang bercerita. Banyak sekali bibir-bibir bergincu sayang. Yang namanya bangkai itu pasti kecium. Yang namanya orang ya. Ternyata engkau berjalan.
Oke. Apa yang manusia ini yang memakan hak? Nih. Kelihatan nggak sih? Tuh. Akan tercium. Namun karena on the reverse, nggak usah lagi dipikirin, nggak usah, sudah biarkan aja, nggak usah dipikir, ikhlasin aja gitu, sudah ikhlasin aja, apapun ikhlasin aja ya. Akan datang sebuah perjalanan komitmen sayang ya. Ibaratnya gini, beberapa manusia nggak pengen ada cinta lagi, ada sayang lagi, ibaratnya nggak mikir gitu loh. Tapi Tuhan memberikan jalan, tergantung kita. Tuhan memberikan, ini sekat ya, Tuhan memberikan pasangan masing-masing. Ini duduk loh, ini terlihat duduk loh, ini terlihat jalan, bisa jalan ke sini, bisa jalan ke sana. Ini menunggu, entah kita jalannya ke sini atau jalannya ke sana, I don't know. Tapi ada dikasih, bukan tidak ada. Alhamdulillah ya. Dan kalau misalkan kalian dikasih, ingat baik-baik, dikasih berkah, rezeki berlimpah, dikasih jodoh, ingat, mohon, hai Ton, ingat baik-baik seperti apa kalian dulu. Nah itu loh, semesta minta tolong, kalau sudah dikasih, tolong ingat kalian dulu gimana ya. Ingat yang terjadi dulu seperti apa. Kalian terbebas keluar. Nih ya. Nih, kelihatan ya. Tapi tolong ingat siapa kalian dulu. Ingat dari mana kalian berada. Ingat dari mana asalnya, gitu loh. Paham ya sayang ya? Kalau diberikan berkah dan berkat itu yang sudah disebutkan tadi, tolong diingat di mana kalian dulu. Seperti apa kalian dulu? Jadi apa kalian dulu? Dan akan ada datang surat pemberitahuan apapun bentuknya. Yang jelas kupu-kupu, yaitu surat tentang sebuah pertumbuhan dari sebuah perubahan hidup.
bisa saja surat yang sangat-sangat berharga. Ya, mungkin saja surat rumah, ya kan, surat tanah, surat mobil, surat pernikahan, whatever is. Itulah rahasia yang diberi kepada kita. Simpanlah baik-baik di dalam kotak. Kotaknya kotak apa, sayang? Kotak rezeki. Beramal, jangan lupa. Dan on the reverse. Taruhlah di dalam kotak, dalam artian jangan lupa beramal. Harus mengingat siapa diri kita sebelumnya. Jangan sampai kayak pesawat ini sudah tinggi. Jangan sampai jatuh, ngedebrok. Paham ya? Ini beneran pesan loh. I don't know ini jalannya cepat atau lambat, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kecepatan maksimum barakallahnya ini seperti apa ya, hanya Allah. Ya, Mami hanya bisa berdoa tadi di depan, yang ngikutin Mami dari awal paham biasanya ya, yang sudah dari depan tadi dari awal Mami story ya. Kalau sudah melesat tinggi, hati-hati jangan sampai jatuh. Ya. Harus bisa memegang ya. Yang namanya bintang itu kan tinggi di langit. Karena kalau sudah jadi selebritis, kalau sudah ibaratnya terkenal atau sudah nanjak, ini tulisannya selebriti loh, hati-hati, sakit kalau jatuh. Tidak semua orang bisa menganggap. Mungkin pada saat naik orang menganggap, tapi ketika jatuh tak ada satu manusia pun yang mau melihat. Makanya tadi dikatakan, ketika kamu menerima sekian bentuk berkat, lihatlah bagaimana kamu dulu, seperti apa kamu dulu, gitu loh. Ya, paham ya? Bismillah. Jangan sampai laga seperti selebriti akhirnya menjadi aib dan malu ujung-ujungnya. Dalam artian sudah menjadi terkenal, sudah tinggi seperti bintang, takutnya jatuh dan menjadi malu. Ya. Dan hidup itu seperti elevator. Hidup itu sama seperti tangga eskalator tuh loh, naik turun itu hidup. Jadi kalau sudah di atas takutnya mudunnya. Lebih baik kita menstabilkan, masuk di sini kita masih stabil. Dengan cara apa? Memberikan bayang-bayang ini loh. Ini loh. Nih. Ini yang menguatkan. Bayang-bayang siapa kita dulu ini. Jadi gini, ingat ya. Kalau kita lupa, ini semakin hari semakin begini, goyang. Lama-lama jatuh. Tapi kalau misalkan bayangan masa ini, siapa dulu, ini yang menguatkan dan akan tetap stabil walaupun ini sedikit goyang. Paham ya sayang ya? Ya.
Entah, tidak tahu ini terjadinya nanti atau terjadinya sekarang atau bagaimana, ya walahu alam ya. Dan dua buku terakhir, lembar terakhir, tolong kalau kalian mendapatkan posisi rezeki apapun bentuknya, star apa bentuknya, seperti apa, tidak usah terlalu kalian seperti orang party, pesta, tidak usah. Ibaratnya cukup merayakan dengan diri sendiri, keberhasilan itu dengan diri sendiri. Dan selalu mengingat seremoni, peringatan, selalu mengingat apa yang sudah pernah dijalankan. Rezeki ini jatuh ke bawah air dan ini akan bisa jatuh ke atas. Dalam artian peringatan mengingat dari mana keberhasilan itu datang, dari mana kesuksesan itu datang, dari mana star itu datang. Jangan sampai pas ini sudah ada beberapa manusia menjalani, yang belum menjalani, alhamdulillah ya, bismillah, semoga kalian selalu mengingat ya pesannya ini. Yang sudah menjalani ini, yang sudah jalan ada sayang. Beberapa manusia sudah menjalani ini. Uli sudah menjalani, bukan tidak menjalani. Sudah menjalani kesuksesan. Jangan sampai lupa. Nah itu. Dan bottomnya bismillah. Rumah. Kembalilah ke rumah. Dalam artian, jangan sampai kalian lupa di mana kalian bertempat, di mana kalian berada, di mana kalian waktu itu. Nah itu loh sayang, apapun bentuknya. Goyang cok. Tuh. Goyang, harusnya tanganku goyang dong. Ada. Kelihatan ya? Jangan sampai lupa. Nih. Nih. Kelihatan? Yang bisa lihat alhamdulillah. Semesta. Jangan lupa kembali kepada Allah. Jangan lupa rezeki itu semua datangnya dari Allah. Apapun bentuknya rezeki, kesuksesan,
Jangan lupa, jangan sombong. Apa yang sudah didapat, apa yang pernah terjadi di dahulu tuh diingetin. Ingat dulu gimana gitu loh. Jangan sampai lupa, karena apa? Kembalinya nanti seperti ini nih. Tuh. Enggak sih? Ya. Tuh. Jangan sampai lupa diri. Betul itu. Karena banyak yang lupa. Ending. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebenarnya mami cuma makan loh. Mami makan doang. Tapi karena ada yang jatuh, otomatis dong. Ya kan? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Aku minum apa sih ini? Beruang. Rezekinya putih sayang. Alhamdulillah, bismillah. Aku main ambil aja, mami main ambil. Aku main ambil aja. Nggak tahu punyanya siapa. Ngelek parah. Ya itu tadi mami bilang nggak semua bisa masuk sayang. Dan aku minumnya nggak di kaleng, ditumpahnya di sini baru diminum. Alhamdulillah sayang ya. Masya Allah. Semoga rezekinya kembali ya. Saya lihat jam. Alhamdulillah selesai. Rezeki barokah tanpa batas ya. Itu ya, kalian belajarlah. Kalian belajar ya. Kalian belajar. Yang namanya pesan itu sayang, nggak bisa diomongin. Namanya pesan tuh langsung gitu loh. Dalam artian gini, aku tidak merekayasa ya, tidak merekayasa dan membuat pagi ini mami bikin konten, nggak bisa, masih dipending. Berarti diriku harus makan dulu, cerita, makan sambil cerita gitu loh. Nah, dan kontennya itu mami pakai baju cosplay gitu loh. Nanti lihat sajalah, insya Allah. Jadi yang sudah masuk di sini nanti lihat hasil kontennya, nanti kalian baru paham cerita yang kita ceritain sekarang ini. Ini semua jatuh dari angin ya. Lillahi ta'ala. Demi Allah
jatuh. Kalau ada yang dengar kalian, alhamdulillah, yang gedebuk tadi. Ya, Mami mau endingkan, semoga tidak panjang-panjang karena menyimpan ini panjang ya kan, lama dan memakan memori, bukan memori daun pisang ya. Memori handphone. Ya sudah, nanti kita ketemu lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah hadir, rezekinya ya. Sama-sama, bismillah ya, apapun bentuknya. Ya, kalau ada salah-salah kata minta maaf ya. Tetap semangat ya, apapun. Bismillah, ini bisa update ya di YouTube ya. Bismillah sayang ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye bye. I love you. Dadah. Assalamualaikum.